Nabi ketika menderek Kanjeng Nabi. Abdullah ini seorang pemuda yang sangat telaten menderek Kanjeng Nabi dan selalu mengamati apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Akhirnya dibukukan, sehingga kata riwayat-riwayat yang diriwayatkan itu, riwayatnya itu diambil dari Abdullah bin Abbas. Suatu ketika Kanjeng Nabi ndawuhi ngeten, pas Abdullah bin Abbas ini menderek Kanjeng Nabi, ya bulan ini u'allimuka bikalimatin yang fa'ullahu biha. Wahai seorang pemuda, wahai anak muda, karena Ibnu Abbas itu termasuk sahabat yang masih muda. Wahai anak muda, aku akan mengajarkan beberapa kalimat, beberapa untaian kalimat yang Allah akan memberikan manfaat dengan beberapa kalimat tersebut. Akhirnya Abdullah langsung jawab, nggih, napa niku Kanjeng Nabi? Yang pertama dawuh Kanjeng Nabi, ihfadillah yahfadka. Ihfad ngrekso sira kabeh Allah ing Gusti Allah, yahfadka monggo Allah bakal ngrekso marang sira. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kalian. Artinya menjaga hak-haknya Allah, kewajiban kita semua kita lakukan. Apapun yang diperintahkan Allah kita lakukan. Kita selalu berupaya untuk melakukannya dan menjauhi semua larangannya. Termasuk yang diperintahkan oleh Allah adalah sholat 5 waktu. Maka sholat 5 waktu ini benar-benar kita jaga. Kita jaga betul, jangan sampai kita ini terlena atau terlupakan karena kesibukan kita urusan duniawi sehingga melupakan sholat atau melupakan waktunya sholat sehingga lupa dengan sholat. Maka lek awake dhewe iso njogo tenan napa sing diperintahne Gusti Allah, Allah akan menjaga kita. Yang pertama. Yang kedua, ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah. Taatilah Allah, maka Allah akan selalu ada di depan kita. Artinya ketika kita ini selalu menjalankan perintahnya Allah dan selalu berdoa kepada Allah, Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Allah akan selalu dekat dengan kita. Maka kuncinya dari beberapa kewajiban yang diperintahkan Allah adalah sholatnya pun kita betul. Kita jaga betul sehingga Allah akan selalu ada di depan kita. Yang ketiga, wa idza sa'alaka fas'alillah. Maka ketika kalian meminta, mintalah kepada Allah. Yang keempat, wa idza sta'ana fasta'in billah. Ketika kalian memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Karena hakikatnya apapun yang terjadi di dunia ini, semua itu takdiripun Gusti Allah, kehendaknya Allah. Maka terusnya hadis niku ngantos ngeten. Andai kata orang satu Wisma Asri, sak lingkungan perumahan Wisma Asri ini kepingin menyakiti, mencederai kalian,
seupaya sebesar apapun lek Gusti Allah boten menghendaki juga tidak akan terjadi. Atau sebaliknya, wong sak perumahan Wisma Asri niki kepingin membantu panjenengan dengan upaya-upaya, namun lek Gusti Allah boten kersane, bantuan ini juga tidak akan terjadi. Artinya apa? Artinya apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lek pun ngeten iki mohonlah kepada Allah. Dan juga ketika kita ini diuji oleh Allah dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, maka lek seneng kuwi ya jeneng. Jangan terlalu, karena di balik kesenangan nanti pasti ada kesusahan. Itu pasti orang cerita wong seneng orang mesti mengalami kesusahan. Jadi lek pas meneng-meneng genjol mulai seneng biar tidak berlebihan, maka ingatlah mungkin saudara-saudara kita masih banyak yang susah. Mungkin kita juga akan mendapatkan ujian susah pula. Dan juga ketika kita menghadapi kesulitan, kesusahan, kesukaran apapun, ya ojo gersah teman-teman, ojo sambat-sambat teman yang menungso. Sambat yang Gusti Allah. Artinya jangan melupakan Allah, jangan meninggalkan Allah. Artinya taatilah, tetap mentaati perintahnya Allah, karena di balik kesusahan jenengan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, pasti ada kemudahan. Maka jangan putus asa. Intinya apapun yang kita hadapi itu kita jangan sekali-kali putus asa. Jangan sampai kita putus asa dari rahmatnya Allah. Karena apapun itu, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan sholat itu sudah memuat segala. Sholat itu sudah memuat segala. Ada doanya, ada perintahnya, ada nilai filosofnya, dan macam-macam. Makanya para muslim yang Allah hormati, intinya kita harus yakin betul. Jadi kalau melihat kaifiyah tentang syukur, artinya syukur itu kan betul sakit namun jenengan ada bisa akui sudah menjadi supaya tak syukuri aja. Tapi tidak ada tindakan sama sekali. Padahal syukur itu kaifiyahnya satu bil qalbi, yang kedua bil lisani, yang ketiga bil arkan. Syukur itu artinya bil qalbi itu yakin kalian Allah Subhanahu wa taala, iman percaya dengan sanipun Allah, apapun yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik yang harus kita syukuri. Jadi nek ati itu yakin percaya bahwa kita ini tidak punya kemampuan apa-apa tanpa pertolongannya Allah. Nek ati ini ditanamkan ngoten. Yang kedua bilisan, dan lisannya selalu memperbanyak membaca alhamdulillah, hamdalah. Bil arkan yang ketiga, ada sebuah perbuatan, ada tindakan. Lek jenengan sudah merasa hatinya yakin atas kenikmatan-kenikmatan Allah, lisannya sudah mengatakan alhamdulillah. Bil arkan yang ketiga ini harus kita wujudkan atas syukur kita kepada Allah. As-syukru syarfun ni'ami ala ta'atillah. Jadi malah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ini bukti wujud syukur kita kepada Allah. Jadi lebih syukur ayo syukuran dua sih warung, syukuran bulan nanti.
Tidak semudah itu. Jadi antaranya hati, lisan, dan perbuatan harus sesuai. Kalau memang ingin mewujudkan, mendapatkan satu kenikmatan dari Allah. May yashkurillah, wa man syakara faqad qayyada bi qoliha. Dawe Syekh Athaillah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, artinya hatinya yakin kepada Allah, lisannya mengucapkan hamdalah, dan diwujudkan dengan beribadah kepada Allah, maka orang ini berarti mengikat nikmat-nikmat yang diberikan Allah dengan ikatan yang sangat erat sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini alhamdulillah kula panjenengan sedaya yen iki ditakdirkan Allah, termasuk perbuatan yang dipilih oleh Allah itu ada 3. 1, majelis taklim wa ta'allum. Yang kedua, majelis dzikri. Yang ketiga, majelis Quran. Majelis taklim wa ta'allum ini ngaji ngene. Niki mbak-mbak ngeten iki. Ini termasuk majelis yang disuka dan dipilih oleh Allah. Majelis yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, majelis dzikir, majelis zikir. Yang ketiga, majelis khatmil Quran, membaca Al-Quran. Dan ini saat ini kita diberikan satu kenikmatan bisa hadir di majelis ini. Semoga-moga amalnya kula panjenengan sedaya tansah dipuntampi kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Nglajengaken dawuhipun Abdullah bin Mas'ud. Wa ruya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala qad ikhtara minal ayyami arba'atan wa minas syuhuri arba'atan wa minan nisa'i arba'atan. Al-hadis. Allah memilih hari dari beberapa hari, macamnya hari itu yang dipilih Allah hanyalah 4. Dan bulan di antara 12 bulan itu yang dipilih oleh Allah juga hanyalah 4. Dan juga seorang wanita di antara beberapa wanita yang jumlahnya jutaan ribu orang yang dipilih oleh Allah hanya 4. Wa arba'atun yasbiquna ilal jannah. Dan nanti ada golongannya orang 4 yang duluan masuk surganya Allah. Wa arba'atun istaqat ilaihimul jannah. Dan juga nanti ada golongan 4 orang yang dirindukan di surganya Allah. Ammal ayyamu fa'awwaluha yaumul jum'ah. Hari yang dipilih oleh Allah itulah adalah hari Jum'ah. Kenapa hari Jum'ah itu dipilih oleh Allah? Bahkan banyak kita menyebutnya Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Fiha sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullah ta'ala say'an min amrid dunya wal akhirah. Karena hari Jumat itu hari yang dipilih oleh Allah, karena pada hari itu atau pada malam Jumat atau di hari Jumat itu sangat cocok bagi hamba-hamba Allah untuk berdoa memohon kepada Allah. Karena doa-doa, permintaan-permintaan hambanya, permintaan-permintaan kita ketika di hari Jumat, entah itu urusan dunia ataupun urusan akhirat, awake dhewe nyambat ning Gusti Allah, nyuwun ning Gusti Allah, memohon pertolongan kepada Allah, baik itu urusan dunia dan urusan akhirat, maka illa
a'tahum wa iya. Tidak ada yang lain kecuali Allah memberikan, mengabulkan doa-doa kita. Maka kita harus yakin tidak ada doa yang sia-sia. Karena doa merupakan perintahnya Allah, ud'uuni astajib lakum. Pasti doa kita akan diijabah oleh Allah. Soal kapan diijabahnya, kita yakin Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Yang kedua, umpama donga panjenengan niku ternyata ora dikabul-kabul. Mungkin awake dhewe kan tidak tahu. Kalau kita yakin Allah itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita, tapi awake dhewe ini kan gak ngerti apakah permintaan kita itu nanti akan menjadi baik bagi kita, kita tidak tahu. Mungkin umpama donga jenengan terus langsung dikabuli, umpamane minta diberikan usaha sing lancar, rezeki sing kuwat, ternyata setelah dikabuli dengan kesibukan urusan-urusan duniawinya, akhir sing biasa niku jamaah sudah tidak ada kesempatan untuk berjamaah. Dan ini makanya ditahan kalian Allah, karena ini rupanya permintaan kita ini hanya karena menuruti nafsu kita, yang sehingga kita tidak tahu apakah apa yang kita minta itu baik untuk kita atau tidak. Ini, maka kesimpulannya tidak ada doa yang sia-sia. Tetap saja mohon berdoa kepada Allah, karena tidak ada doa yang sia-sia. Wasani yang kedua, Yaumu Arafah, hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Niku termasuk hari yang dipilih oleh Allah. Nanti diterangkan nanti ada tambahan. Fa idza kana yaumu Arafah, ketika berada di hari Arafah, yubahillahu ta'ala malaikat fayaqulu ya malaikati unduru ila ibadi ja'u sa'yan wa gobar wa anfaqul amwal wa at'abul abdana wa at'abul abdana. Ketika di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, Gusti Allah nimbali dan malaikatnya Allah menunjukkan kepada malaikatnya Allah dengan mengatakan begini, ya malaikati, wahai malaikat, unduru, lihatlah hamba-hambaku yang ada di Arafah. Lihatlah hamba-hambaku yang ada di Arafah yang sedang melakukan ibadah, mendekatkan diri kepadaku. Dia direwangi kepanasan, direwangi berdesakan, kena debu yang macam-macam. Pengorbanan hambaku pada saat itu, lihatlah wahai malaikat. Dan setelah itu, ishadu inni qad ghafartu lahu. Saksikan wahai malaikatku, orang yang beribadah di hari Arafah karena ngikut pada musim haji, kewajibannya orang haji di padang Arafah itu sama melakukan wukuf di padang Arafah. Makanya ada keluarganya yang haji pas malam tanggal 9 ngoten niku mesti kadang ngabari sing ning omah kon ngewangi ndonga maca Yasin. Karena ini berat, banyak orang berbesar korbanan yang luar biasa. Sehingga Allah tapi memerintahkan malaikatnya untuk menyaksikan bahwa doa-doanya di hari Arafah, terutama orang-orang yang saat itu melakukan wukuf, doa-doanya diijabah oleh Allah. Yang kita ibak pada itu karena Arafah itu kemuliaannya diambil dari, dibarengi kalian
orang-orang jamaah haji melakukan wukuf, maka kita yang di rumah memanfaatkan waktu yang dipilih oleh Allah itu untuk banyak berdoa dan berkorban untuk kita semua, mengorbankan diri kita untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka andai kata itu dilakukan, qad ghafartu lahum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Subhanallah. Wasalisu yang ketiga, yaumin nahr, hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Niku termasuk hari yang dipilih oleh Allah. Fa idza kana yaumun nahri wa qarrabal abdu qurbanahu fa awwalu qatratin qatarat minal qurbani takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu. Hari raya Idul Adha itu hari yang dipilih oleh Allah, yang disucikan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika di hari raya Idul Adha wa qarrabal abdu, ada orang niatan berkorban dengan menyembelih kambing ataupun sapi ataupun kerbau ataupun unta. Lek jaran bae mboten nate nggih beban jaran mboten nggih. Nate mboten pareng jaran. Larangan mboten jaran. Andai kata pada hari itu orang berkorban dengan hewan kurbannya, menyembelih hewan kurban, karena kurban itu kan, kurban itu dari katakan korroba, yang artinya mendekatkan diri. Orang yang mengorbankan, mengambil sebagian rezekinya untuk membeli hewan kurban, maka berarti orang ini mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang berkorban seperti itu ketika hewan kurban, kalau hewan kurban itu namanya udhiyah. Kalau hewan kurbannya itu namanya udhiyah. Tapi kalau kurbannya itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Maka mulai pertama pisau diletakkan di lehernya hewan. Setelah itu dibeleh, disembelih, maka mulai tetesan darah yang mengalir mulai awal dari hewan yang kurban itu takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu. Maka setiap tetesan darah yang dikucurkannya Allah menghapus dosa-dosanya orang yang berkorban. Makanya ngantos Kanjeng Nabi niku sedikit memberikan ancaman. Barang siapa yang diberikan kelebihan rezeki dan mampu untuk berkorban pada saat itu kok boten purun lampai menyembelih hewan kurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sujud juga. Artinya ya wis tak rasa salat dan rasa orang artinya karena pentingnya memanfaatkan saat itu, memanfaatkan hari itu untuk berkorban, maka gunakanlah kesempatan itu untuk berkorban. Nah, ini banyak sekali manfaat dan sunnah-sunnahnya korban. Di antaranya yang pertama, orang yang berkorban itu ketika mulai di awal Dzulhijjah, wong sing wis duweni niat kurban mulai di tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 niku boten istilahnya disunahkan untuk tidak memotong rambut dan memotong kuku. Yang kedua, karena kemuliaannya Dzulhijjah, kita juga disunahkan untuk berpuasa di tanggal 1 sampai 8 sampai 9. Umpama orang mampu tanggal 1 sampai 8,
paling tidak di tanggal 8 dan 9 tarwiyah dan Arafah. Umpama ini tarwiyahnya setidaknya di Arafah jangan ditinggalkan untuk berpuasa. Nah, terkait dengan kurban, maka diperbolehkan orang kecuali kurban nadar ataupun wasiat. Ada orang ketika ada wasiat untuk ketika nanti sewaktu meninggal kambing yang kaya di kurban mungkin wasiat. Ketika nadar itu mas wasiat itu, maka orang yang berkurban tidak boleh mengambil dagingnya sedikit pun. Tapi lek boten kurban nadar niki yang berkurban boleh ngambil dagingnya sepertiganya. Jadi yang boleh ngambil itu yang kurban. Ojo malah panitia kurban. Kulo niku ngantos nanti ya ora mutung tapi kita tinggal kali kulo. Karena banyak yang sembelih sehingga ketika yang bagian nyembelih kambing saya kepalanya langsung diambil dilebokno got. Ono sing langsung dilebokno sak. Lalu saya ingatkan lama-lama. Lah aku kan sih bagian itu selalu nyembelih yo ndak sing bagian sembelih. Lho sing bagian itu lho sapa? Wong panitia itu kan hanya menyalurkan. Dene kowe njaluk ya njaluk sing kurban, ngoten. Njaluk sing duwe, ngoten. Makanya orang itu ketika berkurban itu disunahkan untuk nunggoi ketika nyembelih, ngoten lho. Ini aja malah ditinggal ngalih, padahal ora mentolo atau nyapa ngoten. Tunggono ben lek sunane nyembelih kurban. Yang kedua mbok menawa panjenengane ada wong sing bojone nyidam napa niku wedhus ning jene mesti prisilane wedhus niku kontrol torpedo bojone nyidam torpedo ya padahal dia ora korban yang matur ngomongnya gini sing kurban kan dalam setiap bulan kan ada namanya ini sobat-sobat mana pengen kayak boleh ngomongnya tembungan. Dari itu orang kurban kok melo-melo jupuk dari si orang. Dia pengen dijanjikan karena panitia itu hanya sekedar menyalurkan, nggak punya anu sekadar mau anu jalur ini ya wis gawanan. Panitia wis ngizani gawanan gitu. Ini juga salah juga. Ini juga salah. Karena yang punya hak itu adalah yang berkurban adalah bukan panitia. Panitia itu hanya menyalurkan. Jadi boleh mengambil sepertiganya dari hewan kurban itu bagi orang yang berkurban, bukan panitia kurban. Panitia oleh yang panitia kurban cukup, tapi cukup ditoto maksudnya, ditimbangi. Orang cukup di sisi ini. Wong jami ngoten nek kok tinggal kali dengan pulau nek kok tinggal kali ya wis kulo suwe dengan repot ngoten. Jadi ini malah kadang salah paham kadang. Jadi ya paling untuk ngaji ngeten iki kita untuk memberikan pengertian kepada kita. Pun majelisan. Muga-muga iki kita disentrane barokah ngoten iki. Muga awake dhewe senajan to saiki urung niat nanti pas memasuki bulan Dzulhijjah soko ngerti itu oleh rezeki mari kita bisa membeli hewan kurban bisa langsung saat itu juga kita niati untuk berkurban itu bagi semoga kurban jenazah sedoyo diberikan kekuatan kalian Allah dhahiran wa batinan tetap diberikan kesehatan dhahiran wa batinan panjang umur ingkang barokah dipun paringi rezeki ingkang halal kathah barokah dipun paringi rezeki ingkang halal kathah barokah dipun paringi putra putri ingkang sholih lan sholihah dislametke dunya ing atas rezeki akhiratipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأمراض والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات تبلغنا فيها السرقيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحفظنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وأعدنا وإياهم من مجيبة الندامة بالحال والمال إنك السميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين